Said, jalan. Pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semangat untuk belajar hari ini? Oke, sebelum kita belajar, saya absen dulu. Anissa, Asriani, hari ini kita akan mempelajari tentang materi ketimpangan sosial. Nah, di mana di sini di materi ketimpangan sosial ini ada KD, KD-nya yaitu memahami faktor penyebab ketimpangan sosial dan perkaitannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran bahwa setelah kita mempelajari tentang materi ini ada 3 tujuan yang harus kita capai, yaitu kalian mampu menjelaskan apa itu ketimpangan, kemudian mampu mengidentifikasi bagaimana bentuk-bentuk ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat, dan yang terakhir yaitu mampu menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ketimpangan di dalam masyarakat. Nah, sebelum kita lanjut di materi ini, minggu lalu itu kita sudah pelajari tentang materi apa? Globalisasi. Jadi materi ketimpangan sosial. Pernah dengar kata ketimpangan? Pernah. Ketimpangan itu artinya apa? Perbedaan. Oke, apa lagi? Ketidakmerataan. Oke, good. Apa lagi? Ketidakseimbangan. Ya. Jadi itu ya, ketimpangan sosial, ada ketidakmerataan. Nah, kalian bisa lihat di sini di dalam gambar di atas, ada tidak perbedaan yang terjadi di dalam itu? Nah, kita lihat di depannya itu ada gedung-gedung yang yang cantik, yang besar, yang megah. Namun di balik gedung itu ada apa? Perkampungan. Ya, ada perkampungan apa? Nah, ini kita akan bahas tentang ketimpangan sosial. Maka kalian akan berdiskusi, ya, mencari apa itu ketimpangan sosial, kemudian bagaimana bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial ini dan faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, karena sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, jadi silakan kalian diskusikan dari 3 permasalahan diskusi ini. Ada beberapa yang ibu nilai, yaitu penilaian sikap dan penilaian tataran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sumarni selaku guru sosiologi dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kami akan berdiskusi tentang ketimpangan sosial. Saya Sani selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, ada Ulan Hara, Nurul Ilmiah, Rahmat dan Tritanto. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ulan Hara. Kepada Ulan dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narator yang mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Jadi dalam diskusi kami menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Yang akan kami jelaskan yang pertama, pengertian ketimpangan sosial. Kedua, gambar ketimpangan sosial. Yang ketiga, contoh ketimpangan sosial. Dan yang terakhir, penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah situasi di mana tidak meratanya atau tidak terseimbangnya kehidupan dalam masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Adrianto Cainanggo berpendapat bahwa ketimpangan sosial merupakan buah dari pembangunan. Ini adalah gambaran orang di luar sana, di mana karena di luar Jakarta sangat padat penduduk, mereka tinggal di samping rel kereta api. Hal tersebut dikarenakan faktor sosialnya, faktor ekonominya tidak menjamin. Mereka berpikir bagaimana ke depannya mereka bisa hidup, sedangkan orang di luar sana lebih mementingkan bagaimana mereka bisa memperbesar lagi usaha-usaha yang mereka lakukan. Yang selanjutnya di sini adalah gambaran di mana ada bangunan tinggi yang menjulang tinggi, sedangkan di sampingnya ada bangunan-bangunan kumuh. Mereka tidak memikirkan apakah orang di luar sana akan berdampak pada apa yang mereka lakukan. Mereka hanya memikirkan kalau perusahaan mereka akan lebih tinggi lagi, sedangkan orang di bawah sana lebih memikirkan apakah mereka memikirkan kalian di bawah sana. Di sini adalah faktor ekonominya, yaitu mereka mencari faktor ekonomi dengan cara bagi yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya. Dipersilakan kepada kelompok 4. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, apa hubungan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa hubungan antara ketimpangan sosial dengan masalah sosial yang terjadi di masyarakat? Hubungannya adalah ketimpangan sosial dapat mendorong terjadinya konflik sosial. Hal ini dikarenakan ketimpangan sosial akan dapat dengan cepat berkembang menjadi rasa tidak puas akan kondisi saat ini, serta kecemburuan sosial. Apakah ada tanggapan? Apakah hal tersebut bisa diatasi? Terus dengan cara apa? Baik, terima kasih. Ya, hal tersebut bisa diatasi dengan cara memberikan pelayanan yang layak dan rata tanpa membeda-bedakan antara kalangan kelas atas dan kalangan bawah, agar tidak muncul konflik sosial yang disebabkan ke atas dengan kecemburuan sosial. Terima kasih presentasi kelompok kami, kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh ketimpangan sosial, ketimpangan pendidikan, yang dimana masyarakat yang tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak justru membuat pendidikan sulit mengentaskan ketimpangan sosial. Yang kedua, ketimpangan kesehatan, yang dimana pembangunan yang tidak merata membuat sejumlah fasilitas kesehatan yang memadai tidak mampu dinikmati oleh seluruh wilayah negara. Yang ketiga, ketimpangan peradilan, yang dimana ketimpangan ini semakin menunjukkan bahwa tataran peradilan mulai kacau. Internal, yakni faktor dari dalam diri masyarakat itu sendiri, seperti kesenjangan, seperti perbedaan antara si miskin dan yang kaya. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Faktor eksternal, yakni faktor dari memakai teknologi saat belajar seperti TV digital ataupun LCD. Contoh ketimbang sosial di bidang gender,
ketimpangan gender terjadi bila terdapat ketidaksamaan hak dan perlakuan antara laki-laki. Akan menyimpulkan hasil-hasil yang telah kalian tadi lihat di atas, bahwa ketimpangan sosial itu adalah kondisi di mana ada ketidakseimbangan, ya, ada ketidakseimbangan, ada jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apakah itu dilihat dari segi sosial, ekonomi, maupun dari segi ya, dan mungkin ada dari kalian yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari materi kita hari ini. Mulai dari kelompok berapa? Ada kelompok 2? Oke, kelompok 2 silakan bisa menyimpulkan apa kesimpulan tentang materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari materi tersebut yaitu ketimpangan sosial adalah fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah yang tidak diperhatikan oleh pemerintah baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari kelompok 2 bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Mungkin ada lagi dari kelompok 1? Ada? Oke, silakan. Jadi kesimpulan dari ketimpangan sosial adalah bentuk situasi atau kondisi masyarakat yang nampak berbeda di tengah masyarakat lainnya, baik dari segi ekonomi maupun ekonomi, dan memiliki dampak negatif pada masyarakat seperti menimbulkan konflik, kecemburuan sosial, dan Materi kita ada tugas materi kita untuk minggu depan, yaitu dampak ketimpangan sosial dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Jadi 2 materi ini bisa dipelajari di rumah, minggu depan tinggal kita bahas. Kalian akan Ibu kasih tugas, yaitu kalian akan menganalisis gambar di atas dan ada pertanyaan di bawah. Ya, perhatikan gambar di atas menunjukkan dampak dari adanya ketimpangan dari segi ekonomi. Nah, kalian cari apa dampaknya? Sampai di sini ada pertanyaan lagi buat Ibu? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini kalian sangat luar biasa menganalisis, mampu mendiskusikan, dan lebih pentingnya lagi kalian sudah berusaha membuat materi itu dalam bentuk apa? PowerPoint. Jadi luar biasa ya. Semoga semangat belajarnya ini tetap lebih ditingkatkan lagi, baik di sekolah maupun di rumah. Tugas-tugas yang dikasihkan itu tetap dikerjakan di rumah. Sebelum kita tutup, persilakan kepada Rini untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kita membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.